Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, kembali lagi bersama saya dan di channel yang sama, Lutfi Wildani. Baik, kali ini kita melanjutkan review buku kita yang berjudul Hal-hal yang Membingungkan Seputar Tuhan. Ini ya bukunya. Baiklah, kita langsung memasuki ke judul yang ketiga, yaitu argumen keteraturan. Dalil ketiga untuk membuktikan keberadaan Tuhan, gitu kan. Baik, langsung saja di sini penulis langsung memberikan sebuah ilustrasi atau gambaran, yaitu bahwa anggap saja gitu kan, anggap saja suatu ketika Anda atau kita masuk ke dalam sebuah gua yang sama sekali tak dihuni oleh manusia manapun gitu kan. Jadi gua itu sepi. Lalu selang beberapa waktu Anda atau kita menemukan satu buah batu biasa yang berwarna hitam, berukuran cukup besar, tapi tidak memiliki desain apa-apa, jadi polos hitam gitu kan. Bentuknya tidak jauh beda dengan batu-batu biasa yang lain. Nah, kata penulis, saya yakin gitu kan, ketika melihat batu semacam itu, respon kita atau respon Anda pasti akan biasa-biasa saja gitu kan. Batu hitam, batu biasa gitu kan. Melihat batu bukanlah hal yang aneh gitu, kata penulis. Setiap hari kita juga hampir lihat gitu kan. Tapi kemudian bagaimana kalau seandainya ketika kita memasuki gua itu Anda melihat satu buah patung perempuan dengan ukiran yang sedemikian indah. Di samping memiliki ukiran yang indah, patung itu juga berisikan tulisan yang jelas dan bisa dipahami oleh bahasa manusia. Di depan patung perempuan itu ada sebuah patung laki-laki yang sedang mengulurkan tangannya sambil memegang setangkai bunga. Pertanyaannya kemudian, apakah respon Anda akan sama seperti ketika Anda melihat batu yang pertama tadi? Kata penulis, saya rasa tidak gitu kan. Ketika kita melihat sesuatu yang tersusun dan terukir, terlebih jika sesuatu itu memiliki keindahan dan pesan tertentu yang hendak disampaikan, normalnya akal kita akan bertanya-tanya gitu. Siapa yang ada di balik pembuatan patung itu? Artinya akal sehat kita akan menuntut adanya sebab. Soal yang menjadi sebab itu apa dan siapa, itu urusan lain gitu kan. Yang jelas sebab itu pasti ada. Karena tidak mungkin patung yang sedemikian indah itu terangkai dengan sendirinya. Kata penulis, itulah cara termudah untuk memahami satu argumen yang oleh para teolog muslim disebut dengan istilah burhanun nadham atau dalilun nadham, yang artinya argumen keteraturan dalam konteks pembuktian keberadaan Tuhan gitu kan. Ibnu Rushd yang wafat tahun 595 Hijriah menyebutnya dengan istilah lain, yaitu dalilul inayah. Para teolog barat menyebutnya sebagai argumen desain yang cerdas atau the argument of intelligent design. Kalau terjemahan bahasa Arabnya burhanut tasmim adzaki gitu kan. Ya, semua itu samalah, jadi cuman beda istilah saja gitu kan. Nah, kemudian penulis memberikan sebuah gambaran ilustrasi bangunan silogisme. Yang pertama, premis minor. Alam ini teratur. Premis mayornya, segala sesuatu yang teratur pastilah ada yang mengatur gitu kan. Kemudian konklusinya apa? Alam ini ada yang mengatur. Jadi kata penulis, kalau sebuah handphone saja bisa Anda katakan teratur, dan karena itu Anda percaya bahwa di balik pembuatannya ada suatu sebab, apalagi
dengan alam semesta yang terbentang sedemikian luas. Tapi kalau memang alam ini teratur, mengapa harus terjadi gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, badai angin, dan bencana alam serupa lainnya? Itu pertanyaan yang lain ya. Kata penulis, sebenarnya itu hanya peristiwa aksidental saja. Semua orang juga tahu bahwa peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terjadi setiap hari. Bahkan dalam proses terlahirnya, bencana alam itu juga kadang tidak lepas dari campur tangan manusia yang tidak mampu hidup bersahabat dengan alam. Jadi penulis mengatakan bahwasanya kalau memang alam ini teratur, kenapa harus ada bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya itu kan? Kata penulis, ya ini tuh kejadian alam yang biasa saja, dan ini sifatnya aksidental atau insidental, tidak terjadi setiap hari. Dan ini bisa jadi ada campur tangan manusia, karena manusia yang merusak alam gitu kan, mengeksploitasi alam tanpa batas, sehingga alam pun marah dalam tanda kutip gitu. Terus penulis mengemukakan pernyataan lain. Kalau Anda mengatakan alam ini tidak teratur, niscaya Anda tak akan pernah menyaksikan peradaban umat manusia yang sedemikian dahsyat dan mengagumkan itu. Sains tidak mungkin bisa berkembang di dunia yang penuh dengan kekacauan. Capaian-capaian gemilang yang kita saksikan dalam pentas sejarah cukup menjadi bukti bahwa kita tidak hidup di alam yang kacau. Kita ini hidup di alam yang teratur. Jadi penulis menegaskan bahwasanya jika seandainya alam ini tidak teratur atau alam ini kacau, pasti tidak ada peradaban manusia. Pasti peradaban manusia tidak akan mungkin berkembang sedemikian cepat dan dahsyat. Apalagi sains tidak mungkin berkembang kalau alam ini kacau balau, nggak teratur gitu kan. Nah kemudian yang mungkin bisa kita tanyakan kepada para pengusung argumen ini ialah tolak ukur dari keteraturan itu sendiri. Nah tolak ukur keteraturan sendiri itu gimana gitu kan. Baik, kita akan jawab. Kapan sesuatu itu bisa dikatakan teratur? Nulis mengemukakan, dalam konteks ini sebagian dari para teolog mengajukan setidaknya ada 3 aspek. 3 ya. Yang pertama, sesuatu yang disebut teratur itu terdiri dari bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian itu saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, sesuatu itu mengisyaratkan akan adanya satu tujuan tertentu. Jadi misalkan kalau Anda punya jam tangan itu sudah bisa dibilang teratur atau bahasa Arabnya munadzam gitu. Mengapa? Yang pertama, dia punya bagian-bagian gitu kan. Yang kedua, bagian-bagian itu memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, jam itu mengisyaratkan akan adanya satu tujuan tertentu di balik pembuatannya, yaitu misalkan agar orang mudah mengetahui waktu. Jam tangan itu dibuat agar orang bisa mengetahui waktu dengan mudah. Terus, kalau Anda sebelumnya tidak pernah mengenal barang yang namanya jam tangan, lalu tiba-tiba teman Anda mengenakan barang itu di tangannya, dan Anda tahu fungsi utama dan kegunaannya, maka pasti Anda akan bertanya-tanya tentang siapa yang ada di balik pembuatannya. Sekurang-kurangnya Anda tak akan mengingkari bahwa di balik pembuatan jam tangan itu ada suatu sebab. Jam tangan itu pasti ada yang buat gitu kan. Dan yang buat itu sudah pasti bukan dirinya sendiri. Jadi misalkan Anda gitu kan punya teman punya jam tangan, pasti Anda jam tangan itu bagus itu kan, punya teknologi yang terbaru, pasti Anda akan bertanya-tanya, wih keren banget gitu kan, ini pasti yang buat siapa gitu kan, produksi siapa, apakah Apple atau Swatch atau apa gitu, atau Rolex dan sebagainya, pasti ada yang buat gitu. Nah penulis kemudian menekankan
Logika yang sama berlaku bagi alam semesta yang terbentang sedemikian luas ini. Alam ini memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut saling terhubung satu sama lain. Dan alam semesta ini mengisyaratkan akan adanya satu tujuan tertentu di balik penciptaannya. Dalam bahasanya Ibnu Rushd, alam semesta ini didesain demi memenuhi kepentingan manusia sebagai wujud perhatian Tuhan terhadap mereka. Karena itu, ia menamainya dengan istilah dalil al-inayah atau argumen perhatian atau pemeliharaan. Semua yang ada di alam semesta ini seolah-olah diatur demi kepentingan manusia. Tapi siapa yang mengatur itu? Hukum kausalitas meniscayakan adanya sebab. Karena setiap akibat pasti butuh pada sebab. Gitu kan. Nalar yang sehat pasti akan mengamini itu. Tidak mungkin sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Karena itu, yang menjadi sebab dibalik keteraturan alam raya ini haruslah berupa wujud yang berbeda dengan dirinya. Mungkin Anda bisa mengajukan jawaban apa saja, kata penulis. Yang jelas, yang menjadi sebab dibalik keteraturan alam raya ini bukan sesuatu yang buta, tuli, dan bisu seperti halnya materi. Agama mengatakan bahwa yang mengatur itu adalah Allah. Dia tidak berawal, tidak berakhir, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha berbicara, maha kaya, dan menyandang sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Bukankah logika seperti ini lebih masuk akal ketimbang orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan sebab itu? Bukankah keyakinan seperti ini lebih mudah untuk kita terima ketimbang pandangan kaum materialis yang mengatakan bahwa yang menjadi sebab itu adalah materi, atau kaum naturalis yang meyakini bahwa yang menjadi sebab itu ialah alam itu sendiri? Jadi masih adakah ruang bagi kita untuk mengingkari keberadaan Tuhan, sementara akal kita sendiri menuntut adanya sebab di balik keteraturan semesta yang selama ini kita saksikan? Lagi-lagi melalui dalil ini kita disadarkan kembali bahwa logika kaum beriman itu sangat sederhana, sangat simpel, dan sangat mudah dicerna oleh akal sehat kita. Mengapa kita harus percaya Tuhan? Di antara jawabannya, berdasarkan dalil ini ialah karena alam ini teratur. Segala sesuatu yang teratur pasti ada yang mengatur. Konklusinya, alam semesta ini ada yang mengatur, gitu kan. Dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan alam semesta. Jadi begini lor, demikian paparan singkat dari judul yang ketiga ini, yaitu argumen keteraturan. Nanti kita masuki argumen selanjutnya, yaitu argumen ontologis. Ini nanti ya lor. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman Anda semua jika konten ini bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, seluruh semua.